Wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Musyarakah. Baik ya, langsung saja. Apa sih musyarakah itu? Nah, istilah lain dari musyarakah adalah syarik atau syirkoh. Musyarakah menurut bahasa berarti al-ikhtilat, yang artinya campur atau menyampur. Maksud dari percampuran, yakni seorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain, sehingga antara bagian yang satu dengan lainnya sulit untuk dibedakan. Nah, secara etimologis, musyarakah adalah penggabungan, percampuran. Musyarakah berarti kerjasama kemitraan, atau dalam bahasa Inggris bisa disebut dengan partnership. Adapun secara terminologi, ada beberapa pendapat ulama fiqh yang memberikan definisi syirkah. Antara lain menurut mazhab Maliki, syirkah suatu izin bertasarruf bagi masing-masing pihak berserikat. Nah, berdasarkan pengertian musyarakah tersebut adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu, di mana para pihak masing-masing memberikan kontribusi dana secara bersama-sama dalam keuntungan dan kerugian ditentukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Mungkin kurang lebihnya seperti itu penjelasan pengertian dari musyarakah itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu dasar hukum musyarakah itu sendiri. Nah, musyarakah merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Yang pertama yaitu Al-Quran. Adapun beberapa yang menjadi dasar hukum musyarakah antara lain, artinya, tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu. Yang kedua yaitu hadis dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah ia merafakkan, Allah berfirman, aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selagi salah satunya tidak mengkhianati temannya. Apabila berkhianat kepada temannya, maka saya akan keluar dari antara keduanya. Riwayat Abu Daud, hadis sahih menurut Hakim. Yang ketiga yaitu ijma'. Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni telah berkata, kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi masyarakat secara global, walau terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya. Dan ada juga tambahan dari ketiga tersebut yaitu pertimbangan yuridis. Landasan hukum berdasarkan fatwa MUI nomor 8 MUI 4 tahun 2000 tentang pembiayaan musyarakah. Mungkin kurang lebihnya seperti itu pengertian dan dasar hukum musyarakah. Selanjutnya adalah teman saya yang akan menjelaskan bab selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu adalah rukun dan syarat musyarakah. Rukun dan syarat musyarakah yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama pelaku akad, yang kedua objek akad, yang ketiga sigar, dan yang keempat nisbah. Adapun syarat yang berhubungan dengan musyarakah menurut Imam Hanafiyah yaitu menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk musyarakah, baik harta maupun dengan lainnya. Dalam hal ini terdapat 2 syarat. Yang pertama yang berkenaan dengan benda yang diakadkan dan harus diterima sebagai perwakilan.
Yang kedua yaitu yang berkenan dengan keuntungan. Dan yang kedua yaitu sesuatu yang berkaitan dengan musyarakah mal atau harta. Dalam hal ini terdapat perkara yang harus dipenuhi. Yang pertama, bahwa modal yang dijadikan objek akad musyarakah adalah dari pembayaran seperti rial dan rupiah. Yang kedua yaitu yang dijadikan modal ada ketika musyarakah dilakukan baik jumlah maupun dendanya. Syarat yang terakhir menurut Hanafiyah yaitu sesuatu yang bertalian pada syirkah mufawadah.